Halo sahabat pelajar Les Privat Nukleus. Tetap kembali bersama Bang Indra. Kali ini kita akan bahas soal-soal lanjutan TWK di ujian CPNS. Jadi adik-adik, topik kali ini adalah tentang bela negara. Ya, jadi soal bela negara adalah soal-soal yang menjadi langganan muncul di ujian CPNS tahun lalu dan tahun ini. Ya, tahun ini sudah ada beberapa siswa-siswi Les Privat Nukleus yang sudah ujian, ya. Jadi ini merupakan soal-soal langganan. Oke. Oke, jadi di sini ada nanti 3 soal. Abang akan membahas 2 soal, kemudian adik-adik akan menjawab 1 soal prediksi untuk latihan di rumah. Oke. Mari kita lihat. Jadi adik-adik, untuk soal bela negara nanti kita harus tahu dulu, ya, kalau dia itu bela negara, pengertiannya apa, kan gitu ya. Nah, jadi untuk bela negara, jadi secara singkat abang buat, bela negara adalah suatu sikap, gitu ya. Jadi di sini bela negara adalah sikap untuk, ya, sikap ataupun perilaku, ya. Nah, jadi bela negara itu adalah sikap tadi, sikap ataupun perilaku, ya, tindakan, ya, gitu. Jadi sikap, perilaku, tindakan oleh warga negara, gitu ya. Jadi ada sikap, kemudian perilaku, ya, atau dia nanti sebuah tindakan oleh warga negara, gitu ya, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI, gitu ya. Nah, jadi dijiwai oleh cinta terhadap NKRI, ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar, ya. Oke, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Gitu dia. Oke. Oke. Itu dia, ya. Jadi inilah pengertian secara singkat untuk bela negara, gitu. Nah, jadi untuk nilai-nilai, ya, berdasarkan berdasarkan peraturan Menteri Pertahanan, ya. Nah, ada yang namanya nanti nilai-nilai bela negara. Jadi untuk nilai-nilai bela negara ini ada 5 nanti, ya. Jadi suatu tindakan, sikap, perilaku itu mempunyai atau fokusnya terhadap nilai-nilai, ya. Jadi nanti ada tadi peraturan, ya, dari peraturan Kementerian Pertahanan, ya. Jadi di sini ada abang buat nanti nilai-nilai, ya, nilai-nilai bela negara, gitu. Jadi untuk nilai-nilai bela negara ini nanti ada 5, ya. Nah, tindakannya kita akan menggolongkan suatu tindakan dari nilai-nilai yang ada. Yang pertama nanti nilai-nilai bela negara adalah cinta tanah air, ya. Jadi untuk cinta tanah air ini nanti contoh-contohnya banyak, ya. Bisa saja nanti mencintai produk dalam negeri, kemudian menjaga nama baik bangsa, kemudian bangga menjadi bangsa Indonesia dan yang lainnya. Kemudian untuk nilai yang kedua, jadi nanti ada kesadaran, ya. Jadi kesadaran itu berbangsa dan bernegara, ya, berbangsa dan bernegara.
Ya, contoh-contoh tindakannya nanti adalah ya menjalankan, sadar dia menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ya, kemudian nanti sadar akan keberagaman juga ya. Nah, kemudian ada berbuat terbaik itu juga untuk negara. Kemudian yang ketiga, setia kepada Pancasila. Ya. Jadi di sini ada setia kepada Pancasila. Ini nilai yang ketiga. Gitu ya. Jadi sebagai warga negara, nilai-nilai bela negaranya apa? Setia untuk yang nomor 3. Artinya kita paham nilai-nilai Pancasila, kemudian mengamalkan keseluruhan nilai-nilai dalam kehidupan ya. Nah, menjaga nama baik bangsa juga. Oke, lanjut. Yang keempat nanti adalah rela berkorban. Ya, kalau rela berkorban contohnya cukup banyak ya. Pokoknya nanti kita tindakannya itu adalah mengorbankan waktu, tenaga, kemudian pikiran untuk kemajuan bangsa. Ya, kemudian ikut membela melalui berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam. Ya, kemudian jiwa patriotismenya juga tinggi. Oke, coba yang lain nomor 5, yaitu ini dia yang terakhir adalah adanya kemampuan awal. Ya, kemampuan awal bela negara. Ya, jadi harus punya kemampuan awal supaya bisa ya, sebagai warga negara kita dapat melakukan bela negara itu sendiri. Jadi kemampuan awalnya ada sebuah kecerdasan ya. Ini nanti kecerdasan intelektual, spiritual, kemudian kecerdasan emosionalnya. Nah, jadi kita harus punya kemampuan awal bela negara. Nah, jadi ini nilai-nilai bela negara ada 5 ya menurut Kementerian Pertahanan gitu ya. Ada di sini 5 nilai-nilai bela negara. Ya, jadi Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2016, yaitu ada di dalamnya tentang nilai-nilai bela negara. Oke, jadi bentuk soalnya nanti kita akan golongkan, ada nggak nilai-nilai bela negara yang 5 ini di dalam pilihan jawaban, gitu ya. Nah, oke, coba kita langsung ke soal nomor 1. Ya, di sini soal nomor 1. Mari kita baca. Globalisasi dengan segala perubahan dan tantangannya mendorong adanya sikap bela negara yang kuat dalam masyarakat. Bela negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ya, melainkan juga kewajiban individu untuk berkontribusi dalam menghadapi dampak globalisasi. Berarti jelas di sini ya, soal ini menggabungkan atau mengkaitkan ya bela negara dalam era globalisasi. Gitu ya. Oke, kita lihat lanjutannya. Di bawah ini yang bukan, jelas ya, yang bukan contoh bela negara di era globalisasi adalah, gitu tadi ya. Cukup jelas. Jadi untuk pilihan jawabannya arahkan ke nilai-nilai bela negara yang tadi ya melalui Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2016. Oke, kita lihat pilihan yang A. Membangun hubungan harmonis melalui media sosial dalam globalisasi untuk memperkuat solidaritas dan toleransi. Ya, berarti di sini adanya niat baik untuk membangun hubungan harmonis supaya menjadi solid dan toleransi. Ya, ini cocok ya dengan nilai-nilai bela negara yang nomor 2 ya, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, ataupun dia bisa juga ke nomor 3, setia kepada Pancasila. Kenapa? Dia mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam membangun hubungan harmonis ya, untuk solidaritas dan toleransi melalui media sosial. Ya, jadi ini merupakan salah satu contoh bela negara
benar pilihan yang A. Jelas. Oke, lanjut yang B. Aktif ya, menggunakan berbagai jenis media sosial sebagai hal yang penting dalam era globalisasi. Gitu ya. Jadi konteksnya di sini menggunakan media sosial. Gitu. Jadi dia hanya menggunakan, dia nggak ada memberi dampak terhadap atau yang cocok ke dalam 5 nilai-nilai bela negara. Tidak ada yang cocok. Kenapa? Dia hanya menggunakan media sosial, bahwa media sosial adalah sebuah hal ya, hal penting dalam globalisasi. Ya, ini kita tahan dulu, kemungkinan dia bukan pilihan jawabannya ya. Ya, karena dia bilang yang bukan tadi. Oke. Dia nggak ada cinta tanah air, nggak ada kedalam kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, apalagi rela berkorban. Dan bahkan kemampuan awal bela negara tidak ada ditunjukkan di pilihan yang B. Ya, 5 itu sepertinya tidak ada, tapi kita lihat pilihan yang lain biar tahu nanti kita mereviewnya. Ya, yang C ya, mengupgrade keterampilan dan kompetensi diri dari berbagai sumber media sosial untuk dapat bersaing dalam era globalisasi. Ya, ini dapat bersaing berarti dia di sini mengupgrade kompetensi dan keterampilan. Berarti di sini ada dia proses warga negara di C ini, dia itu belajar dalam era globalisasi melalui media sosial. Mungkin dia belajar dari media sosial yang ada, kemudian mengembangkan dirinya supaya bisa bersaing. Kan gitu ya. Ini sikap, perilaku, tindakan cocok dia ya ke nilai-nilai bela negara yang tadi. Kan gitu. Ya, apa dia itu? Berarti di sini sadar dia ya, kesadaran berbangsa dan bernegara, bahwa keterampilan kompetensi yang baik bisa memajukan tanah air dan bangsa. Berarti ini jelas ini adalah bela negara. Yang D, promosikan warisan budaya ya, mempromosikan warisan budaya, bahasa, adat istiadat, tradisi lokal di media sosial. Gitu ya. Oke, ini ada proses untuk memperkenalkan keberagaman ya. Memperkenalkan keberagaman itu sendiri, berarti nilai-nilai bela negara yang ada di nomor D itu apa? Ya, jadi itu kesadaran ya. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Bahwa yang D ini, dia sadar bahwa ada keragaman budaya, bahasa, adat istiadat, dan tradisi lokal. Gitu ya, ada keberagaman, itu cocok untuk nilai-nilai bela negara yang nomor 2. Gitu. Kemudian yang E, mempromosikan produk lokal di tengah maraknya barang-barang luar negeri di era globalisasi. Oke, berarti ya jelas ini yang E ini merupakan nilai bela negara yang nomor 1, cinta tanah air ya. Jadi mempromosikan produk-produk Indonesia ya. Sini ada produk lokal katanya. Tadi ini warisan budaya ya. Bahasa, adat istiadat. Produk lokal biar bisa bersaing untuk barang-barang luar negeri. Ya, ini artinya dia cinta tanah air sesuai dengan nilai-nilai bela negara yang nomor 1 tadi, cinta tanah air. Ya. Jadi jawabannya yang B ya. Ya, ini bukan. Kenapa alasan yang B tadi bukan? Karena di sini dia hanya menggunakan media sosial saja. Ya, dia hanya memakai media sosial, tidak digunakannya media sosial itu untuk melakukan nilai-nilai bela negara tadi. Nggak dilakukan yang 5 ini di media sosial. Dia hanya bilang, saya pakai media sosial karena penting. Apa pentingnya? Dia nggak beritahu. Dan tidak ada di kalimat itu contohnya. Maka jawabannya adalah iya, yang B. Oke, nah itu untuk soal nomor 1. Ya, mari kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke. Jadi ingat tadi ya. Jadi setiap pilihannya arahkan ke nilai-nilai bela negara yang ada. Oke, coba nomor 2. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan negaranya. Salah satu wujud nyata dari tanggung jawab tersebut adalah
bela negara. Ya, diterangkan dulu apa itu bela negara. Dalam perpolitikan tentu juga ada contoh perwujudan bela negara dalam bidang politik. Ya, jadi di bidang politik nanti mungkin ini kaitannya ya, dikaitkan terhadap bidang politik. Di bawah ini beberapa contoh perwujudan bela negara dalam bidang politik, kecuali. Lagi ya, kecuali dia bilang lagi. Berarti yang tidak. Kan itu. Oke. Lagi-lagi kita harus menganalisis apakah A, B, C, D, dan E itu cocok ke nilai-nilai bela negara yang 5 tadi, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban, atau memiliki kemampuan awal bela negara. Oke, kita lihat soal pilihan yang A. Menghindari politik uang dan ikut mengkampanyekan politik yang sehat dan demokratis. Ya, menghindari politik uang, ikut mengkampanyekan politik yang sehat. Ya, ini wujud nyata dari bela negara ya, jelas. Jadi ya, dia cinta tanah air juga bisa dibuat ke dalam nilai-nilai bela negara tadi ya, karena dia memberikan kontribusi ya. Kemudian dia sadar berbangsa bernegara juga bisa. Kemudian bisa juga pada Pancasila ya, dia juga setia kepada Pancasila. Nah, ada 3 yang dikenakan di dalam pilihan yang A. 1, 2, 3 boleh ke A ini, nilai bela negara yang tadi. Oke, coba kita lihat yang B. Menggunakan hak pilih dalam pemilu secara sadar dan bertanggung jawab. Ya, ini adakah sangkut pautnya tadi ke dalam nilai bela negara yang sudah kita bahas tadi? Ada ya. Nah, gitu. Jadi sangkut pautnya kemana? Kesadaran bela negara. Kenapa? Dia tahu haknya. Ya, dia tahu hak dan kewajiban sebagai orang negara dan melaksanakan kewajiban itu dengan sadar dan bertanggung jawab. Ini cocok dengan sadar berbangsa dan bernegara. Ya, dikasih hak pilih, ya kita memilih dengan sadar. Ya, dengan langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Itu dia ya, untuk pemilu ya, karena di bidang politik katanya. C. Tidak terlibat dalam penyebaran hoaks tentang politik yang dapat memecah belah bangsa. Ya, ini cocok ke nilai bela negara juga pastinya. Kenapa? Dia menghindari penyebaran berita hoaks. Tidak terlibat ya dalam penyebaran berita hoaks. Ya, kalau dia perpolitikan, berita hoaks ini sering terjadi ya. Ya, berita hoaks kemudian memecah belah, adanya berita-berita yang menyangkut yang menyindir ya, begitu ya, antara pasangan calon legislatif, calon presiden, gubernur dan yang lainnya. Kalau kita tidak terlibat, berarti kita itu sadar berbangsa dan bernegara. Boleh juga kita cinta tanah air dan juga sekaligus setia kepada Pancasila. Ini cocok dengan nilai-nilai bela negara. Oke, kita lihat yang D. Tidak terlibat dalam praktek politik karena dunia perpolitikan syarat dengan berbagai korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, tidak terlibat ya. Tidak terlibat dalam praktek politik. Ya, mungkin ada orang ya, dia tidak suka memang terlibat. Kan gitu. Tapi di sini nggak jelas karena apa? Karena dia bilang perpolitikan syarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, jadi dia langsung menstigma bahwa dunia politik itu adalah KKN, dan dia memilih tidak terlibat. Ya, berhati-hati, kita juga terlibat dalam praktek politik. Kita salah satu perwujudan bela negara, peduli terhadap negara, sadar. Ya, gitu. Jadi ini gak bisa dikategorikan ya, karena tidak terlibat. Ini mungkin beberapa orang saja
Kalau misalnya semua tidak terlibat warga negara, negara kita juga dalam keadaan bahaya. Kenapa? Demokrasi tidak akan baik-baik saja. Semua tidak ada yang mau berpolitik. Bagaimana kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif berjalan kalau tidak ada yang terlibat? Gitu ya. Jadi ini memasang stigma bahwa KKN, perpolitikan KKN, saya tidak mau terlibat. Seluruh warga negara itu harus terlibat. Kenapa? Negara punya kedaulatan. Paling tidak dia terlibat dalam memilih secara sadar. Ya, melihat anggota-anggota DPR, calon-calon yang bagus menurut dia. Gitu ya. Oke, ini abang rasa tidak boleh ya. Kenapa? Dia tidak terlibat. Langsung dia menstigma. Oke. Ikut mempertahankan kenetralan ASN dalam bidang politik. Ya, ASN memang harus netral dalam politik, tapi tetap juga ASN ikut berpartisipasi, memberikan apa? Hak pilihnya. Tapi ASN tidak bisa ya terlibat dalam politik praktis, tidak bisa. Nah, jadi ya kenetralan ASN ya kita pertahankan gitu ya. Oke, ini ya sadar berbangsa bernegara, gitu ya. Nah, dan dia setia juga kepada Pancasila. Jadi abang rasa udah dapat kita simpulkan ya. Jawabannya adalah D. Dia bilang tidak terlibat dalam praktik politik. Ya, jadi warga negara disuruh tidak terlibat, tak boleh, gitu ya. Ia harus terlibat. Meskipun pada praktiknya ada yang tidak mau, ada yang mau, itu hak mereka. Tapi setiap warga negara itu diberikan hak politik untuk mencalonkan atau memilih, gitu ya, memilih wakil-wakil rakyat. Ya, mulai dari paling bawah sampai ke atas presiden. Oke, jadi adik-adik, jawaban soal nomor 2 adalah D ya. Cukup jelas. Jadi abang simpulkan ya. Oke, tunggu, ini ada soal prediksinya. Silakan dijawab, screenshot, kemudian jawab, kemudian buat komentar ya di kolom komentar apa jawaban dari soal prediksi ini. Oke, jadi abang simpulkan bahwa bela negara ya itu merupakan sikap, tindakan, dan perilaku atas kecintaan seorang warga negara ya kepada negaranya, kan gitu ya, yang dilandaskan dengan ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, untuk melakukan bela negara, jadi kita harus analisis dari nilai-nilai yang ada, gitu ya. Jadi dari nilai-nilai yang sudah abang terangkan tadi. Oke. Jadi sampai di sini dulu adik-adik. Tetap semangat dan belajar di rumah ya, bahas soal prediksinya. Oke. Salam pendidikan, salam nukleus. Terima kasih.